Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di Honor Channel. Pada kesempatan ini kita kembali membahas bahasa lingkaran ya. Pelajaran kelas 11 untuk jenjang pendidikan SMA, SMK atau sederajat. Oke, tanpa banyak membawa waktu, mari kita masuk ke materi. Materi pada pertemuan kali ini yaitu hubungan antara garis dan lingkaran ya. Jadi dalam matematika juga mengenal hubungan. Hubungan seperti apakah yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini? Apakah sama dengan hubungan anak-anak muda yang sekarang yang ditinggal pas sayang-sayangnya? Oke, apakah sama atau tidak? Mari kita saksikan bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe kawan-kawanku, dan ringan tangan Anda untuk share karena berbagi ilmu itu indah. Oke, kita langsung saja ke materinya. Hubungan antara garis G, Y sama dengan mx tambah n dan lingkaran L, x pangkat 2 tambah y pangkat 2 tambah ax tambah bx tambah c sama dengan 0. Dapat diselidiki dengan cara mensubstitusi. Artinya mensubstitusi di sini artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Jangan traveling ya. Memasukkan persamaan y ke dalam persamaan lingkaran yang ini. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Pertama-tama kita tulis dulu persamaan lingkaran, yaitu x pangkat 2 tambah y pangkat 2 tambah x tambah b y tambah c sama dengan 0. Di sini persamaan lingkaran yang berbentuk umum yang saya ambil ya. Kemudian bagian yang ada y-nya, ini y pangkat 2 dengan y yang ada di b, itu kita ganti dengan mx tambah n. Seperti ini. X pangkat 2, y-nya yang tadi pangkat 2 di sini diganti dengan mx tambah n, kemudian y yang ada di sini kemudian kita ganti mx tambah n. Setelah itu kita jabarkan. Ya. Jabarkan ini dalam bentuk suku 2 seperti ini. mx pangkat 2 tambah 2 mxn tambah n pangkat 2. X-nya turun langsung saja, kemudian ini bentuk lain daripada yang di atas ini. Kenapa bisa seperti ini? Ini kita menggunakan penjabaran bentuk suku 2 ya. Kalau Anda lupa bagaimana caranya, maka saya akan jelaskan di sini. Penjabaran dalam bentuk suku 2 itu pertama-tama yang bagian depan ini kita pangkat 2-kan ya. Pangkat 2-kan m pangkat 2 x pangkat 2. Kemudian langkah selanjutnya 2 n dengan mx itu kita kalikan semua. Kita kalikan, kemudian yang terakhir n-nya, n-nya pangkat 2 kan di sini. Maka dia bentuknya menjadi m pangkat 2 x pangkat 2 tambah 2 mx tambah n pangkat 2. Seperti ini. Kemudian ax-nya tinggal turunkan saja, tidak perlu dioperasikan lagi. Kemudian bmx ini didapat dari mx. Kenapa bisa? Karena kita b ini dikali masuk ke dalam x, akhirnya menghasilkan bmx ya. Bukan BMW. BMW itu mobil, ini BMX ya. Kemudian BN, ini BN ya. BN gimana caranya dapat? Sama kayak BMX tadi, kita kali masukkan B ke dalam N ya, kita substitusikan. Kemudian C-nya tinggal diturunkan saja. Langkah selanjutnya kita kelompokkan yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Pangkat yang sama itu yang mana? Yang ini x pangkat 2, yang x pangkat 2, kemudian x saja, kemudian x pangkat 1 ya. Seperti ini. Kalau lebih jelasnya kita lihat. Ini x pangkat 2, kemudian x pangkat 2, kemudian kita kelompokkan lagi yang memiliki variabel x ya, kemudian yang memiliki variabel x, kemudian yang tidak memiliki variabel x kita kelompokkan juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang memiliki x pangkat 2 kita keluarkan ke luar tanda kurung. Caranya seperti ini. X pangkat 2 keluar berarti tinggal 1. X pangkat 2 keluar berarti tinggal m pangkat 2. Ini ya. Sama dengan yang ada di sini, x-nya kita keluarkan ke luar tanda sama dengan tanda dalam kurung, berarti tinggal 2 mn-nya aja karena x-nya keluar. Kemudian di sini A-nya X-nya keluar tinggal A saja. Kemudian di sini X-nya keluar tinggal BM saja.
Nah, untuk yang di sini kita turunkan saja. Nah, persamaan akhir inilah yang dinamakan persamaan kuadrat. Loh, kok bisa persamaan kuadrat itu bukannya memiliki variabel x pangkat 2, memiliki variabel x dan memiliki konstanta ya? Yang mana A dan mana B, yang mana C? Nah, di sini kita jelaskan. Yang bagian yang memiliki variabel pangkat 2 atau A itu adalah bagian yang ini. Ini ya, A. X pangkat 2 ini adalah variabelnya. Kemudian B-nya yang dimaksud di sini adalah 2M N tambah A tambah B, itu B karena memiliki variabel X. Sementara yang ini, yang ketiga ini adalah konstantanya. Jadi lengkap untuk memenuhi syarat persamaan kuadrat. Jadi itu hubungannya ya. Itu hubungan antara garis dengan lingkaran. Maka dari itu, karena dia berhubungan dengan persamaan kuadrat, untuk D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang sama atau disebut dengan akar kembar. Akar kembar di mana dalam bentuk gambarnya seperti ini, artinya garis G menyinggung lingkaran di satu titik. Nah, ini ya. Jika D-nya sama dengan 0, memiliki akar kembar dan garis itu menyinggung lingkaran. Kemudian yang selanjutnya, untuk D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau akarnya imajiner, tidak memiliki akar. Dan gambarnya seperti ini, artinya garis G tidak memotong lingkaran. Hubungannya, garisnya tidak memotong lingkaran. Nah, untuk selanjutnya, D kurang daripada 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang tadi kembar, sekarang berbeda. Gambarnya seperti ini, artinya garis G memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Nah, yang seperti apakah itu? Mari kita masuk ke contoh supaya lebih paham, supaya Anda lebih cinta dengan matematika. Disimak baik-baik ya. Di sini saya sudah mengambil satu contoh di buku matematika SMK terbitan Erlangga. Di sini saya ambil adalah periksalah hubungan antara garis dan lingkaran berikut tanpa menggambar. Oke, kita di sini diperintahkan tanpa menggambar ya. Bagian A, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2. Ini adalah lingkarannya. Kemudian garisnya Y sama dengan X tambah 2. Kemudian bagian B, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ditambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Itu adalah lingkarannya. Kemudian garisnya adalah Y dikurang X sama dengan 1. Kita selesaikan dulu bagian A ya. Jadi ingat persamaannya. Langkah awal kita substitusi. Artinya persamaan ini, garis yang ini, garis Y X tambah 2 disubstitusi masuk ke dalam persamaan lingkaran. Artinya bagian Y yang ada di sini digantikan oleh X tambah 2. Maka melahirkan persamaan ini. X pangkat 2 tambah X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya yang bagian ini kita jabarkan dalam bentuk suku 2 lagi. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi ya. X yang di depan dipangkat 2 kan, kemudian 2 kali 2 kali X sama dengan 4X. Kemudian yang terakhir 2 pangkat 2, 2 kali 2 sama dengan 4. 2-nya tinggal turunkan. Langkah selanjutnya kita seberangkan yang ada 2 di sini ke sebelah kiri tanda sama dengan. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Loh, kok 2x di sini? 2x di sini artinya dihasilkan dari x pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Maka menghasilkan 2x tambah 4x tambah 4 dikurang 2. Nah, kemudian kita operasikan lagi, di sini menghasilkan 2x pangkat 2 tambah 4x tambah 2. Loh, kok 2? Karena dia dihasilkan dari 4 kurang 2 di sini ya. 4 dikurang 2, maka menghasilkan 2. Maka persamaan inilah dinamakan persamaan kuadrat, di mana A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya lihat di sini. A sama dengan 2. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita determinankan. Kita cari nilai determinan. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah ini ya. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Jadi B-nya diambil dari sini 4 pangkat 2, kemudian 4
4 kali A nya 2 kali C nya juga 2. Maka 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian dikurang 4 kali 2 8 kali 2 16 juga. Maka 16 kurang 16 sama dengan 0. D sama dengan 0. Artinya D sama dengan 0. Apa itu? Karena D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran di satu titik. Oke. Bagian B, coba kita selesaikan bagian B. Nah, sedikit berbeda ya dengan bagian A. Jadi di sini kita masukkan lagi sama kayak yang tadi, bagian Y yang ada di sini digantikan dengan nilai Y nanti yang ada di sini. Karena Y-nya tidak mirip ya. Jadi kita operasikan dulu Y. Kita seberangkan X ke sebelah kanan tambah tanda sama dengan akan menghasilkan Y sama dengan 1 tambah X, atau kalau tidak mau pusing juga Y sama dengan X tambah 1 juga boleh. Tapi di sini saya akan mencoba Y 1 tambah X. Hasilnya sebenarnya sama, kita terserah Anda saja. Kita substitusi masuk ke dalam 2Y yang ada di sini ya. Oke. Maka menghasilkan seperti ini. X pangkat 2 tambah dalam kurung 1 tambah X pangkat 2. Kenapa X pangkat 2 di sini? Karena di sini kan Y-nya pangkat 2. 2X kemudian 2 di dalam kurung 1 tambah X. 1 tambah X-nya itu pengganti Y yang dari sini ya. Tambah 1 sama dengan 0. Oke, lanjut kita operasikan lagi. Nah, X-nya tetap turun. Kemudian yang ini kita operasikan dalam bentuk suku 2 lagi. Penjabaran dalam bentuk suku 2 ya, sampai tadi 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 2 dikali 1 kali X sama dengan 2X. Kemudian X pangkat 2 tinggal dipangkat 2 kan ya. Kemudian 2X nya turun. Kemudian ini kita kali masuk lagi, 2 kali 1 2. Kemudian 2 kali X 2X tambah 1. Paham ya? Kemudian langkah selanjutnya kita kelompokkan atau kita dekat-dekatkan, istilahnya lah, bahasa kasarnya kita dekat-dekatkan yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama ya. Nah, seperti ini X pangkat 2, kemudian di sini X pangkat 2 juga kita dekatkan dengan X pangkat 2. Kemudian 2X kita dekatkan dengan 2X yang ada di sini, kita dekatkan lagi. Kemudian yang 1 kita dekatkan dengan yang 2. Kemudian yang apakah harus didekatkan? Tidak mesti sebenarnya didekatkan. Kalau Anda sudah paham, itu bisa langsung saja dioperasikan. Tapi untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal, lebih baik saya sarankan dekatkan saja dulu supaya lebih jelas. Maksudnya begitu. Tapi kalau Anda sudah jago, sudah pintar matematika, sudah menjiwai matematika, itu tidak perlu didekat-dekatkan seperti ini ya. Ini cuma untuk mempermudah saja dalam penjelasan saya. Oke, lanjut kita operasikan. Kemudian kita menghasilkan 2X pangkat 2 tambah 6X tambah 4. Dari mana 2X pangkat 2? Itu dari sini, X pangkat 2 tambah X pangkat 2 menghasilkan 2X pangkat 2. 6X dari mana? Ini dari sini ya, 2X tambah 2X tambah 2X sama dengan 6X. Kemudian 4 dihasilkan dari mana? Itu dihasilkan dari 1 tambah 2 tambah 1, 4 ya, paham ya? Nah, maka dari itu kita menghasilkan persamaan kuadrat di mana A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari determinannya atau D-nya. D-nya sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC ya. Maka B-nya sama dengan 6 pangkat 2, kemudian dikurang 4, A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 4. 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Kemudian 4 kali 2 8, 8 kali 2 8 kali 4 32. Menghasilkan 36 kurang 32 sama dengan 4. Maka karena D-nya sama dengan 2, artinya D lebih besar daripada 0. Maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Gampang, mudah, dan simpel, ya kan? Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian mungkin. Akhir kata billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.